tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Asri Rahusuma, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK PGRI Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut ke materi budaya positif, saya ingin melihat semangat Ibu dan Bapak dulu nih. Kalau saya ucapkan SMK PGRI Indramayu, Ibu dan Bapak bisa menjawab? Bisa. Bisa, boleh. Kita mulai ya. Tangannya dikepal ya. SMK PGRI Indramayu? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mulai tentang budaya positif, saya ingin menanyakan kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Ibu dan Bapak? Ya, mangga silakan. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang sering berulang kita lakukan. Bagus sekali jawabannya Ibu Ambar. Mungkin ada lagi pemahaman lain tentang budaya positif yang ada di benak Ibu dan Bapak? Sama ya, kayak misalkan rutinitas yang dilakukan terus-menerus seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan kali ini, konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep yang nanti akan kita bahas dalam kegiatan kita kali ini. Pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke kelas pembelajaran, kira-kira pasti sudah pernah mendengar pembelajaran berpusat pada murid. Ada juga pembelajaran berpusat pada guru. Kira-kira di dalam benak Ibu dan Bapak, mana yang lebih condong dipikirkan? Apakah pembelajaran yang berpihak pada guru atau pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh, mangga Ibu Suci. Tapi tidak menyampaikan. Boleh, mangga. Ya, kalau menurut saya yang bagus itu pembelajaran berpusat pada murid yang diajarkan siswa. Jadi yang biar aktif, biar kreatif dan memiliki inovatif ya, itu harus siswanya. Kalau gurunya saja kan jadi monoton gitu, cuma ceramah doang, siswanya tidur. Kalau siswa aktif kan jadi ramai. Terima kasih Ibu Suci. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk Ibu Suci. Ibu Suci berpikiran kalau pembelajaran berpusat pada murid itu akan menjadikan pembelajaran jadi lebih asik ya Bu ya. Kita juga dapat menggali potensi-potensi yang ada pada murid. Kalau hanya berpusat pada guru, pembelajaran itu akan menjadi monoton karena tugas kita itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mengembangkan minat dan bakat juga yang ada pada siswa, di mana minat dan bakat setiap siswa itu unik dan berbeda. Nah, makanya sangat sekali dibutuhkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Nah, pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid ini sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi ya dengan poin-poin yang ada di dalamnya. Yang pertama ada apa? Ada mandiri. Terus
Terus ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah poin-poin yang ada di profil pelajar Pancasila yang harus kita bimbing supaya murid-murid kita itu dapat mewujudkan nilai-nilai yang ada. Seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, miskonsepsi dulu nih tentang teori kontrol ya. Di sini terlihat ada yang megang di belakang itu sebagai guru ya. Di depannya yang diputerin itu adalah murid. Sebetulnya kalau misalkan kita punya pemahaman guru dapat mengontrol murid, terus kita dapat mengkritik, membuat rasa bersalah atau mampu menguatkan karakter, itu sebetulnya semua hanya ilusi. Karena pada saat posisi kita sudah tidak ada lagi di dekat murid, mungkin murid akan kembali lagi ke awal, ke settingan awal tersebut. Jadi sebetulnya ilusi-ilusi itu perlu kita hindari dan jangan diterapkan lagi di pemikiran atau paradigma kita saat ini. Seperti itu, karena tidak akan berdampak berkelanjutan kepada siswa itu sendiri ya. Nah, maka di sini kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana pada saat stimulus respon itu melihat realita atau kebutuhan kita itu sama, maka kita harus mengubah paradigma itu menjadi bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita itu unik. Bahkan anak kembar pun memiliki perbedaan. Apalagi siswa kita yang dari macam-macam latar belakang ya, pasti punya keunikan sendiri. Maka pandangan kalau kita sama itu harus diubah, bahwa kita itu berbeda dengan keunikan kita masing-masing. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita jangan membuat siswa itu mengikuti sudut pandang kita sebagai guru di depan. Tapi kita sama-sama setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu maka terciptalah kebinekaan ya, yang bermacam-macam seperti itu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pandangan kita benar nih, orang harus ikut pandangan kita. Itu paradigma stimulus respon ya. Pandangan yang seperti itu kita harus ubah ke kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi bukan membuat orang lain itu sama berpikiran seperti kita, tapi mencoba untuk berusaha memahami pandangan orang lain tersebut ya. Karena kembali lagi kita itu berbeda-beda seperti itu. Lalu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, anak ini terlambat terus, dia salah, dia tidak disiplin. Karena kan kita hanya melihat salah benar seperti itu, tanpa tahu alasan dibalik kesalahan yang mereka perbuatkan. Nah, maka kita harus mengubah bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Kenapa gitu kan? Tujuannya apa? Seperti itu. Kita harus menggali lagi lebih dalam lagi seperti itu. Lalu orang bisa mengontrol saya. Itu kita ubah menjadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Begitupun kita harus menganggap bahwa kita tuh nggak bisa semena-mena mengontrol orang lain. Ya. Seperti itu. Hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain itu ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu. Jadi harus diubah paradigma tentang pandangan itu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan itu harus kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dulu misalkan anak berbuat salah, ya
menganggap bahwa anak itu gagal, kita hanya bisa memberi hukuman atau nasihat dan lain sebagainya, tanpa ada kolaborasi dari sama pihak seperti itu harus diubah. Terakhir, model berpikir menang kalah. Kita berpikir kalau anak yang ada anak yang menang, ada anak yang kalah, ada anak yang hebat, ada anak yang tidak. Kita harus mengubah bahwa model berpikir itu menang seperti itu. Jadi paradigma ini harus kita ubah dari stimulus respon ke pendekatan kontrol. Seperti di bawah. Nah, disiplin positif. Kita akan lanjut ke berikutnya ya, disiplin positif. Sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi bukan berarti disiplin itu ada anak datang tepat waktu terus kita datang terlambat ya tidak tepat waktu terus kita beri hukuman itu misal hukum membersihkan sampah atau apa gitu. Terus udah itu anak telah melanggar nilai disiplin. Sebenarnya disiplin itu belajar untuk memiliki keyakinan kalau datang tepat waktu itu sebuah hal yang harus dilakukan. Jadi ada tidaknya guru di depan ya, itu anak itu sudah harus sadar kalau dia itu datang tepat waktu. Itu baru dikatakan sebuah kedisiplinan. Jadi yang timbul atau yang ada pada keyakinan diri seperti itu ya. Jadi disiplin itu ada karena adanya keyakinan, bukan karena adanya reward atau hukuman ya. Bisa dikatakan disiplin itu berjalan. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau hukuman. Jadi seperti yang tadi dibahas bahwa disiplin itu harus tertanam pada diri masing-masing, harus yakin. Jadi bukan karena pengen sesuatu atau takut sesuatu. Ya, nilai itu harus diyakini bersama seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita di sini adalah menanamkan nilai-nilai tersebut supaya menjadi keyakinan, ya. Nilai-nilai kebajikan universal kita tanamkan kepada siswa-siswi kita supaya bisa menjadi keyakinan dan menjadikan budaya positif untuk dirinya. Jadi tanpa ada atau tidaknya kita, keyakinan itu tetap tertanam pada siswa-siswi kita seperti itu. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Sebetulnya banyak ya contoh-contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi. Saya ambil 3 di sini. Yang pertama tadi sudah kita singgung di awal, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan lain bisa kita lihat dari PIP ya, Ibo Primary Years Program. Di sini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada nilai toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terakhir saya ambil keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nilai kebajikannya ya. Sebetulnya ada beberapa lagi. Saya ambil contoh di sini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan
siswa-siswa kita. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ada pada diri kita dan juga diri siswa? Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini, rasa diterima diperlakukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya, ada penguasaan, di mana penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu, kebutuhan lain adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengenali arah dirinya, dan terakhir kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Nah, mungkin pada saat di kelas kita menemukan beberapa kasus pada siswa kita, mungkin siswa kita itu adalah membutuhkan salah satu dari kebutuhan dasar tersebut. Kayak misalnya anak bercanda di dalam kelasnya nggak ada aja yang ketawa terus ngajak temannya bermain. Mungkin anak tersebut sedang membutuhkan kebutuhan apa berarti? Kesenangan ya. Atau ada anak di kelas juga yang suka mengatur, ya enggak? Bikin apa lain sebagainya dan lain-lainnya gitu ke rekan-rekannya sendiri. Mungkin saja anak tersebut sedang dalam penguasaan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali dari siswa-siswi kita ya. Dari 5 kebutuhan dasar aja itu sangat luas sekali bisa kita kembangkan kepada siswa-siswi kita. Jadi pada saat paradigma yang lama, anak ini ngobrol terus nakal, anak ini ngomong terus, anak ini bercanda terus. Ternyata anak itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu sama seperti kebutuhan dasar yang lainnya, hanya saja porsinya mungkin berbeda-beda dan lain. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri biasanya terbagi menjadi 2 ya. Ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik sendiri itu berasal dari luar. Kayak misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang tepat waktu nih, supaya nggak dihukum gitu kan. Terus anak mengerjakan tugas, guru ini mah kalau kita dapat 100 dapat hadiah. Itu adalah motivasi dari luar yang bisa juga menumbuhkan. Cuman kalau misalkan tidak diberikan lagi, nah tidak ada kita di dekatnya, mungkin saja motivasinya mulai meredup seperti itu. Nah, adapun motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, kayak misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada juga nilai dari diri sendiri, saya ingin berubah jadi lebih baik lagi supaya jadi manusia yang lebih hebat lagi. Nah, itu kan datangnya dari diri, jadi tanpa adanya lingkungan luar, dia sudah punya keyakinannya sendiri seperti itu. Nah, di sini ada motivasi itu ada beberapa poin-poin lain ya. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kita di sini akan menggali apa sih bedanya konsekuensi dan juga restitusi ya. Kita akan bahas persatu. Hukuman. Mungkin kata hukuman itu sudah tidak asing lagi didengar sama telinga kita. Kalau hukuman itu biasanya tidak rencana atau tiba-tiba. Kita melihat anak yang bajunya tidak rapi, tiba-tiba rapiin bajunya, terus gitu kan. Dan seperti itu, atau datang terlambat, terlambat ada itu sampai yang di sekitar situ. Kadang biasanya tidak terencana. Nah itu, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi memang random aja gitu. Jadi nggak tahu kalau misalkan melanggar ini hukumannya apa, ya nggak? Yang penting hati-hati aja jangan ketahuan gitu supaya nggak dihukum kan kayak gitu ya. Murid itu tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah, hanya dari kita aja dulu ya sebagai pengontrolnya. Lalu berupa hukuman fisik, karena fisik
konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati baik oleh guru maupun siswanya. Jadi sudah membuat aturan yang disepakati bersama. Misalkan kalau bajunya nggak rapi, nanti bakal bla 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 seperti itu. Jadi anak itu tanpa kita kasih tahu konsekuensinya, dia udah tahu, oh iya saya nggak rapi nih, berarti harus seperti ini nih hukumannya gitu. Sebetulnya bukan hukuman sih, konsekuensi yang harus dijalani seperti itu. Lalu murid itu tetap dibuat tidak nyaman, tetap dapat sebuah aktivitas lebih ya yang harus menggantikan apa sih yang dia sudah perbuat gitu. Dan sikap guru selalu memonitor muridnya, kayak misalkan ada anak nih datang tidak tepat waktu, lalu konsekuensinya harus mencatat materi yang ketinggalan. Konsekuensi sudah disepakati dong, anak telat, dia lakukan konsekuensinya, lalu kita monitoring apakah anak tersebut melakukan konsekuensi yang sudah disepakati atau tidak. Jadi kalau konsekuensi itu lebih terencana, guru dan siswa dilibatkan membuat kesepakatan, dan apabila melanggar, siswa tersebut sudah siap menerima konsekuensi tadi. Nah, lalu ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau restitusi di sini adalah murid di sini diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu kita berkolaborasi mencari solusi bersama. Kira-kira kesalahan yang telah diperbuat, kira-kira jalan keluarnya itu seperti apa. Misal kita ambil kasus ada anak yang bertengkar sampai dengan merusak salah satu bagian. Kalau kita lakukan restitusi, kita tanya kesalahannya itu apa, validasi kesalahannya, lalu kita tanya solusi dari permasalahan itu apa, seperti itu. Misalkan membenarkan membenarkan akhirnya gitu kan, diberesin lagi atau minta maaf dan sebagainya. Nanti di situ anak dibimbing untuk menemukan atau mencari solusinya sendiri seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kontrol, dan manajer. Dari 5 ini, saya pikir kita ada di posisi yang mana nih? Ada yang bisa menebak diri kita ada di posisi yang mana? Pemantau, ya, Bu Mei, pemantau. Ada lagi? Teman. Oke, ada lagi yang berbeda? Penghukum, waduh. Penghukum. Nanti kita akan lihat ya perbedaan dari posisi ini ya. Kira-kira kita ini lebih condong dalam posisi yang mana? Kita akan gali satu persatu. Kita akan lihat contoh penerapan dari 5 kasus ini ya. Misal ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kasusnya apa? Siswa tidak memakai atribut saat upacara ya. Nah, kalau dari posisi penghukum, dia akan menghampiri anak tersebut lalu bilang, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya nggak ada lagi basa-basi dan lainnya, langsung aja hormat bendera 1 jam. Penghukum kan anaknya pun ya nggak tahu, pokoknya kayak tadi dibahas di awal tuh, hukuman tidak terencana kan. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum seperti itu ya. Apa sih tindakannya? Lalu berapa kali ibu bilang harus berapa kali harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau ini pembuat merasa bersalah. Pembuat dari masalah ada di indikator yang mana nih? Kamu selalu saja
mengecewakan ibu. Jadi saya bikin anak itu merasa bersalah, ya ibunya kecewa nih gara-gara saya melakukan kesalahan ini. Jadi dari kalimat-kalimatnya sendiri kita bisa dapat mengidentifikasi posisi kontrol seperti apa yang mau lakukan. Kalau dalam kasus membuat merasa bersalah, biasanya cenderung kita tuh kayak bikin anak itu kasihan gitu sama kita. Oh iya, itu capek yang ngurusin saya tuh nakal banget dan gitu kan. Gue tuh capek, kamu tuh gak berangkat, ibu tuh udah coba gini, bla bla bla. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada lagi, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya kalimat-kalimat santai yang diucapkan. Ayo dong, masukin bajunya, masa kayak gitu gak rapi gitu kan. Wih, datang terlambat lagi. Coba deh besok bangunnya lebih pagi lagi. Nah, posisi itu adalah posisi sebagai teman ya. Jadi bahasanya lebih santai, sama seperti kita ngobrol sama teman kita sendiri, atau sama aja murid itu sama teman sendiri gitu. Selanjutnya ada atau dia punya caranya sendiri. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, biasanya kalau pantau itu anak disuruh untuk berpikir perbuatan apa sih yang sudah dia lakukan, terus perbuatan itu apakah salah atau benar. Jadi pemantau itu membuat si anak itu berpikir sendiri kesalahan apa yang sudah dia perbuat, dan berpikir sendiri konsekuensi yang harus dihadapinya itu seperti apa. Setelah upacara, lalu di akhir akan diberikan solusinya. Kayak setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya, seperti itu. Jadi anak diajak untuk mencari kesalahannya, lalu dibimbing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan solusi seperti itu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu biasanya yang terlontar pertama adalah sebuah pertanyaan seperti, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi biasanya posisi manajer itu dijalankan sama yang ada di atas kayak kepala sekolah seperti itu ya. Jadi menanyakan lagi kesalahan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau yang dimantaukan diberikan solusi, kalau itu dikembalikan lagi kira-kira penyelesaian dari permasalahan yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kalimat ini kira-kira ada posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat dan jawabannya betul. Jadi kalimat tadi itu membuat yang mendengar itu merasa bersalah, saya kecewa, aduh saya sedih banget kayak gitu ya. Jadi membuat si pendengar itu kayak oh iya gitu, merasa bersalah dengan kita. Baiklah, kita ke pernyataan yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada di posisi kontrol apa nih? Penghukum. Apa? Ada jawaban yang berbeda? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, nadanya kita akan ganti. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kita cek aja yuk jawabannya. Ada masalah? Nah, kalimat seperti tadi adalah posisi guru sebagai penghukum ya.
Jadi sebuah pertanyaan untuk menanyakan solusi itu biasanya selalu dilontarkan oleh posisi guru sebagai manajer ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak demi Ibu. Tangan dong. Pintar ya sini ya. Lalu ya guru SMK Pagari emang hebat. Kamu pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas? Kamu tidak mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Mantap. Ya, ini adalah posisi sebagai pemantau. Jadi kira-kira posisi kontrol seperti itu ya Bapak. Jadi kita harus bisa tahu kita itu ada di posisi yang mana. Dan treatment untuk siswa itu sebaiknya diberi posisinya seperti apa ya, supaya tidak salah dalam mentreatment siswa-siswa kita. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas di sini ya, kalau dulu kan peraturan kelas, biasanya peraturan itu kan sudah jahilnya, hanya dibacakan dan siswa hanya mengetahui. Kalau keyakinan kelas, di sini kita berkolaborasi bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan tata cara yang diyakini untuk membuat keyakinan kelas. Kayak misalkan nih, pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa poin yang harus disesuaikan ya untuk membuatnya. Yang pertama bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterima. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Lalu dibuat dalam pernyataan yang positif. Misal kita ada di dalam kelas akan membuat keyakinan kelas. Ada siswa yang menjawab, ayo kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Nanti anak itu akan menyampaikan poin-poin yang ingin dia terapkan di dalam kelas. Misalkan, jangan datang terlambat, jangan makan di kelas. Biasanya berupa pernyataan seperti itu kan. Terus jangan ngobrol dan lain-lain sebagainya. Nanti tugas kita di sini adalah mengubah kalimat-kalimat yang dibuat oleh siswa tersebut menjadi kalimat yang positif. Kayak misalkan contohnya, jangan datang terlambat. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif seperti datang tepat waktu. Atau misalnya jangan makan di kelas, kita ubah jadinya makan di kantin atau makan pada saat jam istirahat. Jangan mengobrol, tapi lebih menghargai pembicara atau yang ada di depan. Jadi kalimat-kalimat negatif yang ada kata jangan, tidak, itu diubah menjadi kalimat-kalimat positif, dan kalimat tersebut mengandung nilai-nilai universal seperti kedisiplinan, tanggung jawab, menghargai orang lain yang tadi kita sudah bahas di awal. Ada profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya tuh. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu harus ditanamkan dalam membuat nilai keyakinan kelas. Gimana Ibu Bapak? Tertarik untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa? Kalau sudah membuat, kita itu akan lebih mudah mentreatment anak yang melakukan kesalahan, karena dalam membuat pun kita harus mencantumkan konsekuensi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Lalu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita akan bahas satu persatu ya.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat menstabilkan identitas itu kita buat bahwa manusia itu tempatnya salah, ibu juga sering melakukan kesalahan atau ada yang terlambat. Terlambat itu pasti punya apa sih alasan gitu kan. Mengantuk, iya manusia itu emang punya rasa ngantuk kayak gitu kan. Jadi kita itu menstabilkan identitas dulu. Kayak misalkan contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Jadi kita menstabilkan dulu. Lalu bilang ibu juga pernah melakukan kesalahan. Terus ibu mau mencari siapa yang salah, ibu bukan mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dalam segitiga restitusi itu tidak ada yang salah. Jadi kita di sini bareng-bareng mencari solusi dari permasalahan yang sudah terjadi. Ya. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas ini, ya, emang manusia mah tempatnya salah emang. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Setelah seperti itu, barulah kita memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya tidur di dalam kelas, ya emang tidur itu sebuah kebutuhan, ya. Rasa ngantuk itu pasti dimiliki sama semua orang. Ibu juga sering ngantuk, gitu kan. Jadi hal tersebut tidak dapat dibenarkan kalau tidur saat jam pelajaran. Itu tidak bisa menghargai guru yang ada di depan. Jadi di sini kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang tadi mah kayak iya emang gini-gini. Nah, pada saat memvalidasi tindakan di sini barulah kita buat bahwa tindakan yang tadi telah diperbuat itu merupakan atau tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kayak misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi atau dan lain sebagainya ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Saya lagi berantem memperebutkan apa, nanti kan bisa buat kalimat-kalimat yang seperti itu. Nanti setelah tahu kesalahannya itu apa, setelah kita memvalidasi kesalahan yang telah dibuat, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik dari dalamnya. Kayak misalkan tadi anak yang tidur di kelas, kira-kira apa keyakinan yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai gitu kan. Tahu konsekuensinya apa? Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, maka konsekuensinya pasti sudah ada dan anak-anak pun sudah tahu. Nah, nanti di situ kita bisa mengingatkan siswa-siswi kita untuk apa sih menjalankan ya konsekuensinya, lalu kita memonitoring apakah anak tersebut mematuhi konsekuensi yang telah dibuat bersama atau tidak, seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yang tadi sudah dipaparkan. Nah, ini sebetulnya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Semoga ini
Ibu Bapak, ini adalah salah satu kasus ya yang terjadi di mana ada siswa yang tidur di dalam kelas. Setelah menstabilkan identitas bahwa rasa ngantuk itu dimiliki sama semua manusia, termasuk individu ngantuk. Tapi tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan saat tidur jam pelajaran. Setelah ditanyakan validasinya, ternyata anak tersebut bermain game sampai malam, sampai jam 1 tidurnya. Nah, disinilah kita membuat cari solusi ya, kalau supaya tidak mengantuk tidurnya lebih cepat lagi. Emang main game itu kan merupakan kebutuhan juga ya, kebutuhan manusia. Tadi kebutuhan apa tuh? Kesenangan. Jadi dan itu sedang mengisi kebutuhan kesenangannya itu dengan bermain game. Tidak salah, itu tidak salah karena manusia juga perlu yang namanya kesenangan. Tapi tidak sampai lupa akan waktu jam tidurnya, tidak mengabaikan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi jangan sampai gara-gara kurang tidur, mengantuk dapat mengganggu aktivitas dia sebagai pelajar, yaitu tidur di dalam kelas. Nah, setelah menemukan solusi bahwa tidurnya harus lebih awal lagi supaya tidak mengantuk, maka ditanyalah keyakinan kelasnya. Keyakinannya itu adalah dia itu tidur di dalam kelas ya, tidak menghargai jam pelajaran. Maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah mencatat ulang materi pelajaran yang nanti akan saya monitoring. Kita lihat apakah sudah dicatat atau belum, dan juga harus meminta maaf kepada guru yang bersangkutan karena telah diabaikan seperti itu. Jadi tidak ada kata dia bersalah atau apapun, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Karena pasti setiap anak melakukan sesuatu itu punya alasannya ya, ada tujuannya, maka kita cari tahu di situ dengan segitiga restitusi. Seperti itu ya Ibu Bapak. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Jadi setelah pemaparan
kita semua dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan juga di kelas ya, dengan keyakinan sudah kita buat agar bisa menjadi budaya positif yang bisa kita lakukan bersama-sama, karena membuat budaya positif itu tidak bisa sendiri, tidak bisa berdua, kita harus bersama, kolaborasi antara semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, TU, siswa, warga sekolah, seperti itu ya. Jadi setelah orang ini, marilah kita sama-sama untuk membuat sekolah kita lebih baik lagi dengan budaya positif yang kita buat, kita jalankan bersama-sama. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Ibu Bapak. Perkenalkan, Miss adalah wali kelas kalian yang baru ya. Nama Miss, bagi yang belum tahu, Miss itu adalah Asri Rahmi Kusuma. Nanti Miss akan kenalan sama kalian satu persatu ya. Tapi sebelum ke perkenalan itu, Miss mau ngajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah buat keyakinan kelas sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Yang lain? Belum. Yang belum nanti kita coba buat sekarang ya. Yang pernah mungkin nanti kita coba buat keyakinan kelas yang lebih baik lagi supaya bisa dipakai di kelas ini dengan nyaman, oke? Nah, Miss mau bagikan ini ya. Kalian tulis pengen kelas yang seperti apa, idaman kelas kalian itu seperti apa, tulis di sini ya. Jadi impian kelas kalian itu kalian tuangkan di kertas ini. Kelas yang kalian gambarkan itu seperti apa, tulis di kertas itu ya. Kalau sudah selesai menulis impiannya, kalian boleh tempel di depan. Miss akan membacakan dulu. Ada yang bilang jangan berisik, terus jangan terlambat, tidak makan saat pelajaran, ini dilarang buang sampah sembarangan, tidak bolos, berpakaian rapi atau lengkap, disiplin, sama saling menghargai dan menghormati. Setelah kita buat keyakinan kelas, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah dari impian-impian kalian tadi yang dituliskan di kertas ini, kita akan sepakati untuk diterapkan di kelas ini. Oke, setuju? Setuju. Setuju yang pertama, tapi dengan syarat nih, membuat kesepakatannya kita gunakan syarat ya. Syaratnya kita harus menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak atau jangan ya, supaya diri kita itu selalu positif. Oke? Dari
jam. Tidak main HP di kelas. Peraturan pertama nih. Kesepakatan kelas ya. Yang pertama, tidak main HP di kelas. Kita sepakati apa nih? Main HP saat jam istirahat. Ya, kita buat seperti itu ya. Main HP saat jam istirahat. Mungkin akan dikasih toleransi apabila pembelajarannya membutuhkan kalkulator yang ada di HP. Itu boleh, tapi atas seizin gurunya ya. Lalu jangan terlambat. Kita ubah menjadi datang tepat waktu. Kita ubah jadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, selanjutnya jangan berisik. Tidak boleh ada kata tidak. Jangan ada kata jangan. Memperhatikan guru saat menerangkan. Oke. Selanjutnya, jagalah kebersihan kelas ya, kita tambahkan. Selanjutnya, tidak bolos. Mengikuti pembelajaran di kelas. Dilarang buang sampah sembarangan. Ini sama aja kayak jagalah kebersihan kelas. Disiplin. Disiplin nanti kita simpan dulu. Berpakaian rapi atau lengkap. Kita pakai ya. Lengkap sesuai dengan jadwalnya ya. Senin, Selasa, Rabu itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terus saling menghargai dan menghormati. Terakhir, menjaga kebersihan di sekolah. Berarti sama aja kayak jagalah kebersihan ya di kelas atau di sekolah. Kita tambahkan sekolah. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan untuk kesepakatan kelas kita? Apa cukup? Cukup. Oke. Jadi kita memiliki 8 kesepakatan ya. Ada 8 poin yang harus kita jalani bersama-sama. Kesepakatan ini bisa berjalan bersama, sama tidak bisa hanya sebagian siswa ya, tapi harus kita jalani bersama-sama. Nah, di dalam 8 kesepakatan ini terdapat disiplin. Nah, nilai disiplin itu disiplin, ya, menghargai dan menghormati orang lain. Oke, nilai mandiri dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Oke, sepakat? Begitu, kesepakatan ini kita akan terapkan mulai dari hari ini. Setuju? Setuju. Ya. Kalau gitu yang melanggar nanti akan ada konsekuensinya. Setuju tidak? Setuju. Kalau gitu kita tutup ya kesepakatannya. Misahin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Landari Rahman dari kelas 11 PM. Saya sangat senang sekali membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, membuat kelas menjadi kondusif saat pembelajaran.
kita juga tahu konsekuensi apa yang akan dapat bila melanggar keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Feli Gracia Wijaya dari kelas 11 PM. Membuat keyakinan kelas dengan Miss Asri sangatlah menyenangkan. Saya dapat menulis apa yang saya mau untuk kelas kedepannya. Saya senang keinginan saya didengar dan ditulis sehingga jadi kesepakatan bersama. Terima kasih.